Seiring dengan perkembangan zaman yang disertai dengan canggihnya alat teknologi, di mana saja bisa dijumpai dan mudah diakses bagi siapa saja, terutama di kalangan remaja. Untuk itu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Siak yang bergerak di bidang sosial dan budaya menyelenggarakan tentang waspadai dampak kecanduan narkoba dan adiksi pornografi bagi remaja. Menurutnya banyak hal yang membuat remaja Pasti terjerumus ke gunanya dalam kan apa? narkoba. Yang pertama, faktor Bu ingin Guru, mencoba, bila lama-lama anak Ibu menjadi Guru kecanduan dan di susah kamar dihentikan. kecil lebih Selain itu, dari konsumsi 15 menit, media sangat intip berpengaruh saja terhadap para kamar remaja, kecil. karena remaja kerap 5 kali menit membuka kita ke WC, situs-situs udah porno habis lewat semuanya keluar. internet yang mudah diakses di mana saja. Padahal dampak dari pornografi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang secara umum. Hajah Rosmawati juga berharap kepada anak remaja untuk menjauhi yang namanya narkoba dan hindari situs-situs pornografi. Guna menghindari hal tersebut dibutuhkan peran aktif dari orang tua dan para guru di sekolah. Ibu, bapak sekalian, ibu guru pendamping terutama. Bila nanti dilihat ada kecenderungan anak didik kita dengan hal-hal yang nanti akan saya sampaikan, kewajiban ibu guru menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten, minta anak ini direhabilitasi. Paham? Jadi juga ada keistimewaannya. Pernyataan Presiden tanggal 12 Mei bahwa narkoba adalah bencana nasional. Data ntar aku kasih. Pasti akan menghancurkan bangsa. Akan terjadi lost generation. Andai semua anak muda-muda teler semua, dan siapa memimpin ke depan siapa lagi? Akan manusia, akan selamatkan negara ini kalau pemimpinnya semuanya mabuk narkoba. Tidak cerita. Jadilah generasi yang siap pakai ke depannya anak-anakku sekalian. Mengapa perlu dihindari yang namanya narkoba? Pertama, berbahaya untuk dirinya, berbahaya untuk masyarakat, berbahaya untuk keluarga, berbahaya untuk negara. Hidup di mana sih kita? Hidup untuk diri kita, hidup untuk keluarga kita, hidup bermasyarakat, dan hidup untuk negara yang kita cintai. Dalam pidatonya, Wakil Bupati Siak, Dr. Andes Haji Alpedri mengharapkan kepada para siswa dan siswi serta masyarakat luas menjauhi narkoba atau drug dan situs-situs pornografi karena dapat merusak generasi bangsa ke depan. Tadi disampaikan saat ini ada sekitar 4 juta warga negara Republik Indonesia ini yang sekarang sudah masuk ke dalam kategori akibat kecanduan dari narkoba ini. Kalau 4 juta lebih kurang 2% dari Indonesia. Nah, sebagian besar juga ada dari situ anak-anak SMA, kurang 10.000, anak SMP 8.000, kemudian anak SD sekitar 800 orang sudah terlibat ikut di dalam bahaya narkoba ini. Nah, ini memang sudah mengkhawatirkan betul. Dan termasuk juga di daerah kita ini, di Kabupaten Siak, memang ini sudah juga pada tataran mengkhawatirkan. Jadi tidak ada pada masyarakat yang usia dewasa, tapi juga ada sampai ke anak SMA, bahkan juga ada sampai anak-anak SD. Nah, oleh sebab itu ini harus kita perangi secara bersama. Tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya badan narkotika, yang juga termasuk adalah majelis guru, ya, masyarakat berperan serta dalam memerangi bahaya narkoba, adiksi dan pornografi ini. Kalau tidak, nanti ya tujuan negara kita tadi tidak akan tercapai. Dan bagaimana nanti melakukan estafet kepemimpinan kepada nanti generasi penerus kita dan anak SMP SMA ini juga tidak akan tercapai. Jadi ada juga semacam skenario anak-anak kami yang kami banggakan, skenario barangkali dunia internasional bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa dihancurkan generasi mudanya. Boleh dilihat sekarang kan yang mengedarkannya kalau dari luar negeri kan banyak warga negara asing, ada dari Singapura, ada warga Filipina yang membawa bahaya narkoba ini. Karena ini untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Karena kita ini bangsa yang besar, penduduknya nomor 5 terbesar di dunia. Nah, oleh sebab itu ini ada memang arahnya ke situ. Dipengaruhilah anak-anak sekolah ini. Karena yang mudah dipengaruhi itu adalah memang anak-anak yang usia yang masa transisi.
yang belum mapan, belum mantap dalam ya pemikiran dan pendewasaan dirinya. Itulah anak-anak SMP, anak-anak SMA. Oleh sebab itu, tentulah ya bahaya yang kita khawatirkan ke depan ini tentu pada usia kalian ini. Sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih kepada Darul Wanita Persatuan yang telah ya melakukan penyuluhan ini kepada anak SMP SMA. Nah, bahaya ini anak-anak kami yang kami banggakan, tentulah ya narkoba ini kan semacam zat atau obat, kan bisa dari tanaman atau bukan tanaman, semi tanaman yang bisa menyebabkan pengurangan dan menghilangkan kesadaran. Jelas nanti kalau kita nanti kalian juga ikut ya, menikmati ya, dalam apa ini bahan-bahan dan kategori narkotika ini termasuk ediksi ini ya, nanti tingkat kecerdasan semakin menurun, tidak bisa menjadi anak pintar, nilainya pasti tidak baik. Itu indikasi pertama. Kalau nilai semakin menurun, nilainya mungkin ada yang merah, itu bisa jadi akibat salah satunya dari bahaya narkoba. Nah, kemudian bisa menghilangkan rasa apapun dihilangkan akibat narkoba ini. Rasa malu, rasa takut, rasa bersalah, ya kan? Rasa nyeri, tak ada rasa sakit pun. Kita enjoy aja, enak-enak memang. Nah, tapi tadi kalau rasa malu, yang berbuat apapun, termasuk mungkin asusila, tak ada rasa malu. Rasa bersalah tidak, mungkin menyakiti orang, mencuri, tidak ada lagi rasa malu. Nah, ini tentu akibatnya tidak sesuai dengan norma-norma asusila tadi, norma-norma hukum. Nah, akibatnya juga bisa nanti masuk ke ranah hukum. Kalau masuk ke ranah hukum, tentulah ini akibatnya fatal. Hukuman untuk narkoba ini, adiksi ini berat, tidak ada ampun dan istilahnya. Dan oleh sebab itu jangan sampai kita ini ya, ikut-ikutan dengan akibat obat terlarang, agak bahaya dari narkotika ini. Dan juga ini memang tidak narkoba ini menyebabkan kecanduan, ketergantungan. Nah, kalau kita pernah menikmati sekali, merasa sekali, ini terasa ketergantungan. Nah, tetapi akibatnya fatal, kan? Bisa mungkin mulai kesalahan, kecerdasan yang menurun, akibatnya yaitu masa depan kita terancam. Jadi tidak bisa mencapai harapan kita tadi. Yang ketiga, bagaimana masa depan kita lebih baik dan bahagia itu tidak mungkin bisa kita raih. Nah, bahkan adik-adik dari akibat memakai alat-alat yang terkait dengan narkotika ini dan adiksi ini juga bisa mengakibatkan nanti dampak lain, bahaya lain, yaitu ada menyebabkan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS ini kan kita sudah tahu tidak ada obatnya sampai sekarang. Oleh sebab itu ini kami ingatkan supaya nanti jangan kita sampai terjerumus untuk ya, terlibat bahan-bahan obat terlarang, narkotika dan adiksi ini. Nah, tentu kami mengharapkan juga selaku pemerintah daerah dan ketua BNK kiranya ada nanti mengikuti penyuluhan ini dengan baik. Kalau ada yang memang yang meragukan, nanti tanyakan sehingga nanti bisa menambah pemahaman, bisa menjadi ya niat, memasang niat masing-masing. Akibat bahayanya ini kita tidak mau ya kan, terlibat dalam bahaya obat terlarang dari narkotika ini. Nah, kita bisa mengendalikan diri, bisa mencegahnya. Jangan sekali ikut terlibat dalam bahaya obat terlarang ini. Dan kemudian ya kami tentu mengharapkan kiranya nanti adik-adik sampaikan kepada kawan-kawan yang lain di sekolahnya, mengingatkan jangan sampai terlibat dalam bahaya obat narkotika ini. Nah, barangkali inilah yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, segala upaya yang baik ini bisa kita teruskan di masa akan datang. Dan tentu bagi kami nanti dari BNK akan buat program juga bagaimana ya lebih meningkatkan sosialisasi upaya mencegah bahaya narkotika ini, dan juga ya, bagaimana membuat program dan kegiatan bekerjasama juga dengan aparat kepolisian nanti dalam yang menindak secara hukum ya, bagi yang telah ya,
konsumsi obat-obat terlarang, memang dilarang menurut aturan yang berlaku. Acara yang diikuti oleh sebanyak 25 orang dan didampingi oleh sebanyak 3 guru pendamping dari tiap-tiap sekolah yang ada di Kabupaten Siak ini berjalan dengan lancar, dan para siswa sangat antusias dalam mengikuti acara tersebut. Maisyarah Saipul, Siak Televisi melaporkan.